Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke, sudah lengkap belum ini? Eh, Mbak Abian, seingat saya ada tugas atau apa ya? Ada, Pekan Pak. lalu. Saya Ah, udah kirim nilainya di WA. oh di WA. Oke, coba saya cek. Di WA. Oh ya, personal ya. Oke, oke. Sebentar. Saya cek. Saya cek dulu ya. Sebentar. Oh, oke. Mostly ya rata-rata 100 nilainya ya untuk PR3. Oke, baik. Oke, ini saya menggunakan satu device ya. Biasanya saya menggunakan dua. Jadi mohon maaf, video akan saya matikan kamera saya ya. Nah, begini. Dan device ini saya pakai untuk menulis begitu. Sebelum kita lanjut, Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Pak, izin tanya, Pak. Boleh, boleh, silakan. Saya masih ragu sama yang nilai A, yang A itu loh, Pak. Kalau Oh, mi- iya, maksudnya masih ragu ketika hasil akhir yang sekarang ya, yang di tugas tadi ya. Itu kan di ya. belakangnya itu ada C pangkat 4 4T gitu ya, Pak ya. Hmm. Nah, nah itu kan di situ kan seharusnya ada A-nya juga ya, Pak ya. Kan kalau di situ tuh perasaan saya sih ngitungnya nggak habis gitu tuh, Pak. Oh, oke. Coba kita bahas ya. Mungkin Eh, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan ada pertanyaan lain, siapa tahu bisa saya jawab sekaligus. Oke, mungkin saya mau share screen dulu. Share screen. Start. Oke, layar saya sudah tampak di komputer Bapak-bapak. Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah, Pak. Nah, nanti absen saya buka agak belakangan ya. Oke. Eh, Soalnya bisa tolong di ini, Pak, dibacakan yang terakhir tugas itu. Ya, aksen ditambah 4Y sama dengan T plus 5, Pak. T plus 5 begitu ya. Oke. Nah, ini eh, mungkin tidak bisa pakai cara integral ya. Maaf, coba. Jadi saya mulai dulu agak mundur sedikit ya Bapak-bapak. Jadi saya mau review dulu seperti biasa. Jadi pertama saya mulai dulu dari Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0 ya. Kemudian ada Y aksen. Nah, ini saya buat beberapa soal. Jadi tingkat kesulitannya itu bertambah terus ya. Y aksen tambah 4Y itu sama dengan 5 begitu ya. Nah, ini eh, tiga soal yang berbeda, tingkat kesulitannya bertambah ya. Nah, semoga ini Bapak-bapak yang nomor satu bisa lancar ya. Jadi saya akan bahas cepat.
karena ini review, tapi saya persilahkan kalau ada yang tidak mengerti, sebaiknya langsung dipotong aja, saya nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah DY DX ya, ditambah 4Y atau sama dengan ya, sama dengan min 4Y begitu. Kemudian ini saya tulis menjadi DY per Y sama dengan min 4DX begitu ya. Nah, kemudian diintegralkan, ini menjadi ln Y sama dengan min 4X tambah suatu konstanta ya. Sehingga bisa kita tuliskan Y sama dengan E pangkat min 4X tambah C. Nah, bentuk ini sebetulnya bisa kita urai menjadi E pangkat min 4X dikali E pangkat C, di mana E itu sama dengan 2,71828, kira-kira gitulah, atau 2,72 ya. Jadi kalau Bapak-Bapak tanya E itu apa? E adalah bilangan natural yang sering muncul ditemukan di proses-proses alam ya. Saya sudah berikan contoh kasus kerusakan bearing, quenching ya, kemudian apalagi ya terakhir itu pendinginan Newton, yaitu quenching ya. Kemudian lupa saya ya. Minggu lalu saya berikan contohnya. Nah, karena E adalah suatu konstanta, jadi E adalah konstanta dan C adalah konstanta yang belum kita ketahui ya, maka ini akan menjadi sebuah konstanta. Oleh karena itu saya sebut ini sebagai A ya. Jadi Y fungsi X itu sama dengan A dikalikan E pangkat min 4X begitu ya. Oke. Nah, ini adalah cara pertama ya. Jadi kalau Bapak melihat bentuk seperti ini yang saya lingkari, sebetulnya Bapak bisa cepat, oh itu gampang Pak. A E pangkat min 4X. Begitu ya. Oke. Nah, ada satu istilah yang penting ya. Ini Pak, yang persamaan diferensial ini dikatakan sebagai persamaan diferensial yang homogen ya. Ini homogen ya. Kemudian yang kedua itu non homogen karena ruas kanannya tidak nol. Nah, ini non homogen ya, ini non homogen ya. Kenapa disebut homogen? Gampangnya gini Pak, ini kan Y ya dikalikan 4 ya. Kemudian dijumlahkan dengan turunannya, itu hasilnya 0. Artinya gini, ibaratnya gini Pak, ini bapak, ini anak gitu ya. Kalau saya analogikan, turunan itu anaknya. Jadi ini Y, ini anaknya Y, turunannya Y. Ketika dijumlahkan tuh 0, artinya mereka seragam. Ya, seperti apel ditambah apel ya bisa jadi 2 apel begitulah kira-kira. Ya, jadi ini dengan ini tuh homogen, makanya mereka seragam. Tapi untuk kasus yang ini ya, 4 kali Y ya ditambah turunannya itu tidak 0, artinya menghasilkan sesuatu yang hasilnya tidak 0, makanya kita menyebutnya non homogen ya. Atau penjelasan lainnya, kalau Bapak perhatikan bentuk ini, solusinya kan ini. Kalau kita cari Y aksen dari situ, dari jawaban ini, Y aksen X itu adalah min 4-nya kan turun ke depan ya. Min 4 dikalikan A E pangkat min 4X. Jadi baik Y maupun Y aksen itu sama-sama eksponensial tuh. Bentuknya tidak berubah, yang berubah hanya koefisien di depannya. Sehingga dikatakanlah mereka ini antara Y dan turunan-turunannya itu seragam, serupa atau sejenis. Ya. Itu kenapa ketika mereka dijumlahkan 4 kali Y ya, 4 kali Y ini dikalikan 4, kita jumlahkan itu hasilnya akan 0 ya, artinya mereka homogen. Oke. Semoga ini
bisa dipahami dengan cepat ya. Saya beri kesempatan dulu, silahkan siapa yang mau bertanya untuk yang homogen dulu tapi. Oke. Tidak ada ya. Baik. Nah, yang kedua itu Y aksen yang ini Y aksen ditambah 4Y sama dengan 5 ya. Nah, ini sebetulnya masih bisa kita kerjakan cara integral. Y aksen sama dengan atau dy dx lah langsung ya. Dy dx sama dengan 5 min 4y. Nah, ini saya bentuk menjadi dy per 5 min 4y sama dengan dx. Ya, dx itu kan sebetulnya 1 dikalikan dx gitu ya. Nah, kemudian kita integralkan. Tuh. Ya. Nah, yang ini agak tricky. Agak trikinya kenapa? Jadi, dimisalkan dulu U sama dengan 5 min 4Y. Ya. Kenapa? Karena ini bentuknya tidak dy per y. Ya, kalau dy per y diintegralkan mudah jadi ln. Tapi kalau ini kan rumit. Nah, kita membuat definisi sendiri. Ya, U sama dengan 5 min 4Y. Nah, terus tujuannya kemana, Pak? Tujuannya, coba tulis. Ini DU DY, ya. Jadi, U diturunkan terhadap Y akan menjadi min 4. Dengan demikian, ya, ini bisa kita katakan bahwa DY itu sama dengan DU per min 4. Nah, tujuannya kemana? Integral yang di atas itu bisa saya tulis menjadi integral dy itu adalah min seperempatnya saya tulis ke depan. Ini du per 5 min 4y itu adalah u. Sama dengan integral 1 dikalikan dx. Nah, jadi trik memisalkan u atau mendefinisikan u adalah upaya kita untuk mencari bentuk yang sudah kita kenali, yaitu integral D sesuatu per sesuatu itu. Maka jadi ln, hasilnya ln. Ya. Jadi min 1/4 ln U itu sama dengan integral dx tentunya x. Berarti ln U sama dengan min 4x. Jadi U sama dengan E pangkat min 4x. Gitu ya. Oke. Nah, ini Pak, U itu kan sesuatu yang kita definisikan sendiri. Maka kita kembalikan lagi ke bentuk yang dikenali oleh si pembuat soal. U itu adalah 5 min 4Y sama dengan E pangkat. Oh maaf, ini ada tambah konstantanya ya. Sebentar, konstantanya hilang. Lupa saya. X tambah konstanta berarti ini min 4X min 4C gitu ya. Berarti E pangkat min 4X min 4C gitu. Harus hati-hati itu. Ya. Ini min 4X min 4C gitu. Oke, nanti silahkan ini Bapak bisa tulis ya. 4Y itu sama dengan 5 dikurangi E pangkat min 4X dikalikan E pangkat min 4C. Kemudian kita tulis Y sama dengan 5/4 dikurangi berapa ini? Ya. E pangkat min 4C. Nah, biar Bapak nggak bingung gini deh. E pangkat min 4X. E pangkat min 4C per 4. Nah, apa yang saya lingkari ini? Ya, ini adalah konstanta semua, Pak. E konstanta, C konstanta, ya. Angka 4 ya tentu konstanta. Jadi, ini saya simpelkan, saya sederhanakan menjadi sebutlah A begitu ya. Hanya untuk menyederhanakan. Jadi jawabannya YX itu sama dengan ya
5/4 ya, atau gini aja deh. Ini Pak, yang saya kurung ini. Nah, termasuk minusnya. -1 juga kan di depan itu -1 konstanta. Jadi saya tulis menjadi plus AE pangkat min 4X begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Bapak-Bapak? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Suara saya? Pak, Ya, silakan. kalau ya izin tanya Pak. Jadi untuk yang A itu hanya untuk konstanta Pak ya, Betul. tidak boleh yang lain ya seperti itu ya Pak. Iya, iya. A itu konstanta dalam kasus ini. Oke, Oke. baik. Sudah ya? Nah, silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Nah, kalau tidak ada, saya lanjut ke soal yang ketiga. Jadi, ini review yang 1-2 review. Yang ketiga pun sebetulnya PR kan ya. Yang ketiga itu tugas lah. Nah, kita coba soal ketiga. Soal nomor 3 ini soal nomor 1 begitu ya. Ini soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 tingkat kesulitannya bertambah lagi. Ya, aksen ditambah 4Y sama dengan T tambah 5. T ditambah 5. Begitu. Nah, ini tidak bisa pakai cara integral. Kita coba buktikan. Ini T atau X ya. Saya konsisten untuk sekarang pakai X aja ya. Karena tadi terlanjur semuanya pakai X, jadi ini sekarang saya pakai X saja Pak. Gitu. Nggak usah bingung ini Pak, kenapa tadi soalnya T jadi X. Ya, tadi lupa Pak, di awal saya terlanjur pakai X, jadi supaya seragam aja di satu dokumen ini. Ya. Nah, kita cari sekarang, coba ya. DY DX sama dengan, atau gini deh, DY DX ditambah 4Y sama dengan X tambah 5. Kemudian semua suku itu saya kalikan DX. Sehingga di kiri itu hanya tersisa DY ditambah 4Y DX. Yang di kanan itu adalah X ditambah 5 dikalikan DX. Andai kita coba integralkan, ya kita coba, ini saya integralkan, semua harus adil ya diintegralkan. Nah, Bapak-bapak bisa lihat yang ini bisa diselesaikan, solvable. Nih, ya. Jadi yang ini aman, Pak. Yang ini aman. Integral DY ya hasilnya Y toh. Nah, tapi yang ini ya, yang integral 4Y dx ini saya tulis silang. Kenapa? Ya, variabelnya berbeda ya. Fungsinya 4Y, integrannya adalah X, diintegralkannya terhadap X. Sehingga kita tidak akan bisa menyelesaikan integral ini. Ya, kita tidak akan bisa menyelesaikan integral tersebut. Nah, pada kasus inilah kita menyimpulkan bahwa persamaan diferensial ini adalah maaf saya pakai bahasa Inggris, namanya istilahnya not separable. Ya, tidak bisa dipisahkan. Bapak bisa lihat Y dan X ini selalu bersatu. Ini nggak bisa nih, nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau lihat kasus sebelumnya, maaf saya balik lagi. Nah, nih yang saya perbesar ini Pak. Ya, ini kan semuanya murni Y, nggak ada X di sini. Di sini semuanya murni X, tidak ada Y. Jadi integralnya bisa diselesaikan. Ya. Nah, pada soal ketiga inilah kita menghadapi persoalan not separable. Maka gagasannya adalah pakai metode integrating factor. Nah, ini yang Bapak-bapak kerjakan. Metode integrating
faktor. Ya, ini mohon maaf Pak, campur-campur bahasa Inggrisnya ya. Kalau mau murni bahasa Inggris, integrating factor method. Ya, saya nggak tahu integrating factor bahasa Indonesianya apa. Mungkin faktor integrasi ya. Tapi saya khawatir salah kalau diterjemahkan. Jadi biarkan seperti ini. Nah, idenya adalah ya, Y aksen ditambah 4Y sama dengan X ditambah 5. Ya. Ini semua dikalikan integrating factor atau mu. Ya, sehingga menjadi mu Y aksen ditambah, saya tulis 4 mu Y sama dengan mu dikalikan X ditambah 5 gitu. Ya. Nah, kita memaksa ya. Jadi saya tulis ini dipaksakan ya. Bentuk ini dipaksa menjadi mu Y aksen ditambah mu aksen Y. Dipaksa begitu. Pak, ini pemaksaan ini boleh nggak ya? Gini, di akhir kita cek aja. Ya, kalau apa solusi yang kita peroleh itu ternyata memenuhi, ya nggak apa-apa, kita teruskan. Jadi ada kalanya pemaksaan ini solutif. Ya, jadi kalau rapat tidak berlarut-larut, apa kalau solusi, maka sebaiknya cepat diambil keputusan untuk kasus genting, ya. Nah, putuskan saja dulu, jalani, gitu kan. Nanti pasti dapat solusi, begitu. Nah, ini juga kasusnya mirip begitulah, ya. Nah, karena pemaksaan ini, Pak, ya, jadi mu Y aksen ditambah 4 mu Y itu dipaksa menjadi mu Y aksen ditambah mu aksen Y, kan gitu ya, dipaksa ya. Nah, sehingga yang bisa dicoret adalah ini coret, kan gitu ya. Kemudian apalagi sekarang saya coretnya ganti gini, nah gitu dibagi ya, sehingga tersisa 4 mu sama dengan mu aksen. Jadi mu aksen itu mu aksen min 4 mu sama dengan 0. Nah, ini Bapak udah bisa cepat. Ini adalah mu itu sama dengan A E pangkat 4X, bener nggak? Ya, jadi dengan metode paksa ini ternyata kita malah mendapatkan kemudahan. Ya, jadi kita kembali lagi menemukan bentuk yang tidak asing ini. Ya, ini kan mirip dengan Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan A E pangkat min 4X, kan gitu. Ya, silahkan sampai sini dulu. Silahkan, ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Oke. Nah, Pak, lalu bagaimana? Nah, ya, setelah itu bagaimana? Kembali lagi ke persamaan inti, bahwa persamaan inti kita adalah mu Y aksen ditambah mu aksen Y itu sama dengan mu X tambah 5. Ya. Nah, di dalam matematika, ya, bentuk yang spesial ini adalah turunan dari mu dikalikan Y gitu ya. Jadi mu Y aksen. Jadi kalau saya punya dua fungsi 1 dan fungsi 2 dikalikan, kemudian diturunkan, itu hasilnya adalah fungsi pertama atau mu dikalikan Y aksen ditambah mu aksen kali Y gitu. Ya. Atau dengan kata lain, kan ini sebetulnya di ruas kiri ini adalah d mu Y dx, kan gitu. Sama dengan ya ruas kanannya adalah apa? Nah, di sini mungkin tadi yang tanya
pertama kali siapa ya? Maaf namanya, saya tadi tidak bisa lihat. Saya Pak Mulyatno Pak. Oke, Pak Mulyatno. Jadi Bapak lihat di sini. Tadi mempertanyakan A ini kan Pak ya, bener ya? Betul Pak. Nah, jadi kalau kita substitusikan mu-nya nih, saya kan melakukan triknya itu di sini ya Pak ya nih, yang saya kotaki merah ini nih. Triknya itu kan dikali sesuatu ya, dikali mu. Nah, yang mana mu-nya adalah ini. Andai kata ini disubstitusikan kemari, ya, maka A itu menjadi tidak lagi penting karena kalau Bapak tuliskan secara lengkap ini adalah A E pangkat 4X dikalikan Y aksen gitu kan ya, ditambah 4 mu berarti 4A dan seterusnya lah. Nah, di mana di sini ada mu, ada mu, ada mu. Kalau Bapak pilih A-nya 10, ya artinya kan ini 10 kali sekian, ini 10 kali sekian, 10-nya muncul di 3 suku ini. Kalau Bapak pilih A-nya 100, maka mu-nya angka 100-nya muncul di semua suku. Yang mana itu ya mohon maaf tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, ya, daripada kita rumit mempertahankan nilai A yang nilainya bisa berapapun, kenapa tidak cari yang paling mudah, yaitu 1. Nah itu Pak alasannya, coba di sini terjawab nggak Pak? Agak kebayang sih Pak, tapi coba lanjut yang di d mu y per dx itu loh Pak. Oke, boleh silakan ya. Oke, ini saya pertahankan tetap A ya, tetap A. Jadi A-nya ini dari awal sampai akhir saya akan pertahankan ada gitu. Iya Pak, betul Pak, dipertahankan biar kita Dia kelihatan juga gitu dipertahankan Pak. benar. Nah, Jadi ini A E pangkat 4X X tambah 5 kan gitu. Nah, sekarang ini menjadi separable, Pak. Kenapa? Karena saya tulis D mu Y itu sama dengan A E 4X X tambah 5 DX. Sekarang saya udah bisa integralkan. Ya. Karena ruas kanan itu murni X tuh. Yang ini murni ya mu kali Y sebut aja Z lah gitu. Berarti hasilnya jadi Z kan gitu. Berarti ini adalah mu kali Y sama dengan, nah, seingat saya kemarin Bapak dikasih tabel integral, bener nggak ya? Diperbolehkan. Bi, ingat nggak Bi dikasih tabel integral kan ya? Betul Pak, dikasih. Nah, oke, jadi ini dikasih tabel integral lah. Ya. Nah, ini sekarang saya pisahkan aja Pak. Itu kan ada penjumlahan, jadi gini deh. A integral E pangkat 4X dikalikan X dx, jadi 2 suku ya. Tambah 5A integral dx gitu ya. Bener kan? Ya. Nah, ini mu dikalikan Y sama dengan, oke, saya minta tolong. Yang ini integralnya berapa? Tolong lihat tabel, dibuka tabelnya Pak. Pak, maaf Pak. Yang 5A-nya itu belum ada E pangkat 4X ya Pak? Iya kelewat, maaf. Terima kasih Pak. E pangkat 4X ya, maaf tuh salah tuh. Terima kasih Pak. Nah ini saya minta tolong lihat tabel integral. Apa hasil ini supaya ringkas kita ya. dalam kurung X X, per oh X per 4 X itu. gini. Bukan Pak, yang bawahnya 4 Pak. Oh X per 4. Ya, Bentar. X per 4 dikurangin 1 dikurangi per 4 kuadrat 1/4 kuadrat dalam kurung
dalam kurung E pangkat 4T. 4X gitu ya. Iya, ya 4X. Betul seperti itu? Dalam kurungnya yang ke sebelah depan, Pak. Yang E-nya biar keluar. Oh, iya ya, ngerti. Sebentar. Jadi begini mungkin maksudnya ya. Gitu bukan? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ditambah yang integral yang kedua gampang tuh. 5A per 4 begitu ya. E pangkat 4X. Jangan lupa ditambahkan suatu konstanta. Ya. Jangan lupa ditambahkan suatu konstanta. Nah, disinilah jawaban, maaf, pertanyaan Pak Mulyatno itu akan terjawab. Apa? Kan kita mau mencari Y sama dengan ya. Y sama dengan berapa? Nah, ya mu-nya harus dihilangkan dong. Caranya gimana? Tulis. Mu-nya saya pertahankan. A, E pangkat 4X dikalikan Y sama dengan A, X per 4 dikurangi, ini kan 1/16 ya. E pangkat 4X. Ya. Kemudian ditambah 5A per 4 E pangkat 4X ditambah C gitu ya. Oke. Nah, supaya Y-nya Pak, izin bertanya, Pak. ya gimana? Yang di atasnya itu kan ada dua integral, Pak ya. Nah, Integral itu terus ditambah 5A itu, Pak ya. Itu C-nya kok ditambahnya cuma satu, Pak ya? Enggak oke. dua C. Nggak ada masalah, Pak. Karena gini, berarti kan C1, C2 kan? Ya, maksud Bapak gitu kan, harusnya ditambah C1, ditambah C2 kan gitu ya. Betul, Pak. Nah, tapi kan gini Pak, setiap kali kita menemukan C1 tambah C2, udah aja kita sebut C aja. Karena konstanta toh. Konstanta tambah konstanta ya konstanta yang lain. Saya sebut saja 1 C. Nangkep nggak Pak poin? Baik, Pak, di copy, Pak. Oke. Bagus, diinterupsi aja ya. Jadi kalau ada yang bingung langsung aja Pak diinterupsi. Saya malah seneng. Ya, ini bukan masalah melanggar etika, motong pembicaraan orang, enggak. Kita diskusi ilmiah aja ya. Jadi kalau bingung langsung aja interupsi. Nah, di sini jawaban dari pertanyaan Pak Mulyatno ini muncul ya, terjawab di sini. Kenapa? Saya kan ingin mencari Y ini berdiri sendiri, maka semua suku harus dibagi ini nih, dibagi A, E pangkat 4X ya. Jadi ini saya coret. Saya coret itu begini maksudnya. Nih. Saya coret itu dibagi maksudnya. Berarti ini A E4X A E4X. Nah, di paling kanan nggak bisa coret kan. Jadi muncul di sini 1 per A E pangkat 4X. Ya ngerti Pak maksudnya coret ya. Dicoret itu artinya dibagi AE pangkat 4X. Nah, jadi gimana nih? Y, ya udah ini YX sama dengan gitu ya. X per 4 min 1/16 gitu ya, ditambah berapa nih? 5/4 ya. Nanti 5/4 sama min 1/16 bisa dijumlahkan ya. Tapi saya biarin dulu gini. Nah, yang di sana Pak ditambah ini adalah C per A E pangkat min 4X. Sampai sini setuju semua ya? Silakan yang masih bingung tanyakan. Setuju, Pak. Nah, sekarang nih jawaban Mas Mulyatno tuh di sini nih untuk ini nih ya. Jadi C adalah konstanta, A adalah konstanta. Jadi Sama kenapa? Z gitu, Pak. Kenapa? Ya, jadi C per A-nya itu sama dengan C juga gitu ya, Pak ya? Iya, konstanta yang lain. Saya sebut aja B. Kan kalau nama boleh ganti-ganti lah konstanta ya.
Saya sebut aja B gitu. Ya. Nah itu, jadi kenapa nggak dari awal aja A-nya 1 kan gitu. Ya, jadi kalaupun dipilih A-nya 1 ya nanti kita akan punya bentuk gini, YX sama dengan X per 4. Nah ini 5 per 4 itu 20 per 16 ditambah 19 per 16 gitu ya. Nah saya sebut aja ini alfa lah Pak gitu. E pangkat min 4X. Tuh. Jadi nggak peduli Pak A-nya itu berapa, ujung-ujungnya juga nanti menjadi satu konstanta yang lain begitu. Lebih baik sejak awal pilih aja 1. Pak, izin Pak. Ya, Ini yang 1/16 tambah 5 per 4 kenapa ditambahkan ya? Tapi yang enggak yang X per 4-nya Pak. oh iya ya ya. Ini kan ini 5 per 4 itu adalah 20 per 16 betul nggak ya? Iya Pak. Ya, ini kan hanya bisa dioperasikan dengan ini. Ya, tidak ada X-nya toh. Kalau yang ada X-nya nggak bisa. Biarpun di luar kurung ya Pak ya. Ya, nggak ada masalah kan. Kurung itu kan menunjukkan urutan operasi. Jadi gini, saldo Bapak dikurangi utang nih. Ini ngutang dulu, baru dapat gaji kan gitu. Hasil akhirnya berapa? Sama aja dengan Bapak punya saldo, dapat gaji dulu, terus ngutang kan gitu. Kan kalau penjumlahan pengurangan boleh ditukar urutannya, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ya, Bapak bisa kredit dulu. Kalau ini kasusnya pakai apa, Pak? Pay letter atau apa yang apa dana apalah pokoknya Bapak yang bisa kredit gitu online gitu ya. Nah, ini nanti deh dapat gajinya bulan depan, keganti juga. Cuma ya statusnya ngutang dulu gitu. Oke, silahkan. Yang lain ada yang mau bertanya silahkan. Ya, baik. Nah, Ingin bertanya, Pak. boleh silahkan. Kalau ini kan menggunakan metode integrasi, Pak, faktor integrasi, Pak ya. Kalau Hmm, misal tipe soal nomor 3 itu kita kerjakan dengan koefisien tak tentu, kita jadikan bentuk homogen dan parsial gitu. Terus terakhir solusi finalnya kita tambahkan, kan ketemu hasil akhirnya, Pak ya. Apakah ya, nanti di materi berikutnya eh, ada keterbatasan nggak Pak cara seperti itu Pak? oke. Nah, itu yang akan saya bahas setelah ini. Ya, koefisien tak tentu, undetermined koefisien. Begitu, bisa. Oh, Itu yang akan oke saya Pak. bahas. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, silakan saya beri kesempatan lagi kalau ada yang mau bertanya. Pak, Baik, satu lagi deh, Pak. Ini boleh, Pak, silakan. ragu sama yang grafik yang kemarin, Pak. Oh, Kan ada yang grafik. tidak ada batasan angka sendirian gitu ya, Pak. Nggak ada variabelnya itu. Tapi Bapak kan gambarnya sampai di atas sumbu X ya, Pak ya. Kalau Ya, saya masukkan coba satu persatu tuh dia bisa mendapatkan hasil di angka 0 atau min atau sampai ke bawah gitu, Pak. Untuk penggambarannya apa nggak apa-apa kayak gitu atau gimana ya, Pak? ya. Nah, jadi begini, Pak. Eh, ini contoh nih, ya. Nah, sekarang saya belum ini, Pak. Saya mau mau maju berarti sekarang, ya. Pak, dari kemarin konstantanya A, alfa, kita nggak pernah cari ya. Nah, jadi ada yang namanya, ini materi baru ya, ya yang belum pernah saya bahas, ada yang namanya kondisi batas. Ya, jadi kondisi batas itu, gini, contoh ya, carilah YX untuk persamaan diferensial Y aksen tambah 4Y sama dengan X plus 5 dengan kondisi batas. Nah, dengan kondisi batas
Y 0 itu sama dengan 1. Pak, dari mana itu Y 0 sama dengan 1? Ya, tergantung batasnya. Jadi, saya pernah menceritakan quenching ya, Pak ya. Nah, quenching itu macam-macam, Pak. Temperatur awalnya berapa? Jadi, misalkan 900 derajat Celcius, berarti, nah kalau itu kondisinya disebutnya kondisi awal. Jadi gini, Pak, kalau X ini adalah waktu atau yang sering kali pakai T, ya, jadi kalau andai kata X itu adalah waktu, maka ini bukan kondisi batas, istilahnya kondisi awal. Ya, kondisi awal. Jadi artinya nilai Y pada saat T-nya 0, pada waktunya 0. Nah, tetapi bisa juga Y ini fungsi dari X. Contohnya adalah temperatur sebagai fungsi dari jarak, misalkan. Jadi kalau Bapak punya batang logam, ya, punya blade, nah, ini kan temperaturnya nggak seragam ya Pak ya, di dalam turbin itu kan belum tentu seragam. Jadi bisa saja ini adalah sumbu X, berarti jarak atau spasial, ya. Sedangkan ini temperatur. Nah, temperaturnya bisa gini kan Pak, ya. Jadi T itu adalah T fungsi X. Jadi temperaturnya tergantung dari X. Berarti kalau kondisi batas itu apa? Kondisi batas itu berarti dalam kasus ini temperatur X ketika X-nya sama dengan 0. Berarti temperatur di titik ini Pak, di ujung blade ini, di kiri sini. Ya, ya silahkan. Ada yang angkat tangan? Iya Pak, itu kan yang kondisi awalnya Pak. Misalnya kita variabelnya waktu kan 10 menit misalnya gitu ya Pak. Kita mau lanjut terus mau 20 menit, 30 menit sampai berapa atau 1000 menit. Oh, Itu kan ya, bisa sampai ke bawah ya Pak, sampai ke negatif gitu Pak. ya. Kalau kita coba terus ya Pak untuk nilai T-nya gitu. Itu apakah penggambarannya yang Bapak gambarkan kemarin itu sudah mewakili? Soalnya secara gambar itu tak lihat masih di atas sumbu X-nya gitu tuh Pak. Ya. Nah, untuk kasus ini ya, kita coba gambar. Kan kita udah jawab, kita udah dapat ya Pak ya. Ini saya lanjutkan dulu. Jadi YX-nya kan kita udah dapat, YX sama dengan X per 4 ditambah 19 per 16 ditambah alfa E pangkat min 4X. Ini alfa ini mau Bapak sebut A juga boleh. Kan sesuatu yang tidak diketahui simbolnya boleh apapun. Bapak mau balik lagi ke A juga silahkan. Cuma ya saya bedakan aja gitu. Nah, kita tuh mau cari alfa. Alfa itu diperoleh dari gini Pak. Berarti pada saat X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Artinya apa? 1 sama dengan 0 per 4 ditambah 19 per 16 ditambah alfa E pangkat 0 kan itu. Berarti 1 sama dengan 19 per 16 ditambah alfa. Jadi alfa sama dengan 1 dikurangi 19 per 16 sama dengan minus 3 per 16 tuh. Jadi dapat alfanya. Nah, ini ya nilai alfa ini dipengaruhi oleh ini ya kondisi batas atau kondisi awal. Andai kata ini sama dengan 10, tentu hasil alfanya akan lain. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dalam menggambarkan grafik harus sejauh mana? Nah, itu pertanyaan bagus. Berarti YX sama dengan X per 4 ditambah 19 per 16. Kita gambar aja yang ini ya Pak ya. Min 3 per 16 E pangkat min 4X. Nah, enaknya Pak, ini menurut saya digambar satu per satu. Jadi kita sebut ini sebagai Y1 ditambah yang ini adalah Y2 ya. Yang ini terserah ini minus ya. Minus atau ya yang ini adalah Y3 gitu. Jadi penjumlahan dari 3 grafik ya. Penjumlahan 3 buah grafik. Nah, kita gambar Pak sini.
Tapi bagus sih, ini interpretasi grafik itu penting ya. Ini X, ini Y. Nah, coba yang paling gampang Y2 dulu kan. Y2 itu 19 per 16 itu kira-kira 1, sekian. Coba saya hitung kalkulator dulu. 19 per 16 itu adalah 1,1875. Ya, 1,2 lah. Kira-kira kalau ini 1, ini 2, ini 3. Ya. Nah, kira-kira di sinilah. Nah, ini adalah grafik Y2. Ya kan? Y2 konstan kan? Nah, sedangkan yang selanjutnya nih 3, 4, 5, 6. Ini yang pertanyaannya, sampai berapa skalanya? Nah, kita coba dulu ya. X per 4 berarti kira-kira begini kan? Nah, kira-kira gitu. Ini adalah grafik Y1 sama dengan X per 4. Yang ini, yang tadi Y2 sama dengan 19 per 16. Nah, yang itu gimana? Yang E pangkat min 4X dikali minus ya. Berarti butuh sumbu negatif mungkin ya. Benar nggak? Ya, jadi minus 3 per 16. Ya, kira-kira begini, Pak. Ketika X-nya 0, itu adalah minus 3 per 16. Oh, gini. Ini saya pakai biru ya. Birunya terlalu ini kurang kontras. Nah, ini aja deh. 3 per 16 itu kira-kira hampir seperempat ya. Ini mohon maaf Pak, gambarnya gini nih kira-kira tuh. Ya, benar nggak? Jadi nah ini Bapak jumlahkan semuanya. Yang ini saya bikin warna Y2-nya itu terlalu ini Pak. Y2-nya saya ganti warna ya menjadi warna kuning lah gitu. Nah, Bapak lihat sekarang ada 3 grafik. Gimana cara mengerjakannya? Jumlahkan aja semua Pak. Contoh nih. Di sini nih yang saya lingkari, yang saya bukan lingkari ini, yang saya kurung ya. Jumlahkan. Ini sekian ditambah 0 tambah minus sekian. Ya kira-kira aja Pak. Ini kalau mau presisi ya pakai software ya. Tapi kira-kira titiknya adalah di yang ini kan gitu ya. Nah, kemudian di mana lagi? Ya. Nah, nanti Bapak bisa ya. Ini nanti Bapak akan lihat bentuknya seperti ini ya. Bener nggak kayak gitu ya? Atau gimana ya bentuknya? Saya agak sulit membayangkannya nih. Iya, kira-kira begitulah Pak. Jadi ini adalah Y sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3. Nah, kalau Bapak teruskan grafik yang Y ini, nih yang ini, ke sana kan, dia akan terus Pak sampai menuju Tahingga. Ya, tapi saya kira cukup lah Pak. Apa? Hmm, cukup ya sampai kita bisa memprediksi bahwa dia itu menuju Tahingga itu cukup sebetulnya. Ya, tidak ada standar Pak. Jadi tidak ada standar sampai berapa ya. Eh, Sementara saya jawab dulu eh, gambarkan sampai kita bisa memprediksi arahnya akan kemana. Nah, pada kasus ini saya udah bisa memprediksi ini akan mengikuti garis Y1 itu nanti makin ke sana gitu. Mungkin ini kurang presisi ya gambarnya. Izin Pak, Ya sebentar nih, ya silakan dikomentari, silakan. ini saya coba di MATLAB gambarnya kayak gini Pak. Silakan, Bapak mau share silakan.
Izin ya Pak. Saya stop share dulu. Silakan. Kayak gini Pak. Cuma di sini dipermisalkan C-nya atau A-nya dikasih angka Pak, dianggap Ya, ya. satu dari Ya, oke, tergantung kondisi awalnya ya, Pak ya. ya konstantanya disimulasikan dulu kayaknya Pak, biar kelihatan. Oh, oke, ya. Paham, Pak. Terima kasih, ya. Nah, coba saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Ntar, gimana caranya? Sudah muncul belum share layar saya? Bi, ini hostnya siapa, Bi? Saya Pak. Ya, itu yang sudah ini di mute ya. Oh iya, sorry. Nah, oke. Gampangnya gini, Pak. Jadi yang kita jumlahkan dulu Y1 dengan Y2. Kalau Y1 dengan Y2 dijumlahkan itu hasilnya seperti ini, Pak. Nah, ini Y1 tambah Y2 nih. Ya. Kemudian ketika ditambahkan Y3, maka ini akan menjadi benar. Akan menjadi begini. Ya, ini tergantung kondisi awalnya, tapi saya gambarkan begini aja nih. Nah, gini, Pak. Nah, ini adalah Y sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3. Jadi saya dari MATLAB itu terinspirasi Y1 sama Y2-nya dijumlahkan dulu, Pak. Jadi Y1 sama Y2 dijumlahkan itu menjadi seperti ini. Kemudian Bapak lihat yang biru di bawah, yang Y3. Y3 itu kan kontribusi di sini negatif. Tapi makin ke sana kontribusinya makin nol. Nah, jadi artinya dia di sini mengurangi, tapi makin ke sana makin nol. Artinya makin mengikuti garis Y1 plus Y2 gitu. Ya. Kalau kondisi awalnya lain, berarti dia akan begini, Pak. Nah, ini seperti ini. Ya, tergantung grafik Y3-nya seperti apa. Oke, terima kasih. Tadi, Pak, siapa? Saya lupa. Tidak bisa lihat namanya, maaf. Saya Pak Pris Pak. Oke, terima kasih, Pak Riz. Ada lagi, silakan. Nah, sekarang saya mau mengumpulkan, Pak. Menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Jadi, tadi Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0 itu solusinya adalah Y X sama dengan AE pangkat min 4X. Sedangkan Y aksen tambah 4Y sama dengan 5. Pak Budi, izin bertanya Pak. Nggak ada, Mbak. Ya. Baik. Ya. Boleh, ya. Ya, maaf, ada telepon dulu. Kayak zaman dulu ada telepon dari resepsionis. Ya, gimana, Pak? Izin bertanya Pak, saya masih bingung untuk interpretasi grafik ini Pak. Nah. Jadi kalau misalnya panduan-panduan kita untuk menggambar, bagaimana Pak ya? Jadi kita ada Y1 plus, kita Y1 plus Y2 dulu, baru kita tambah semuanya. Misalnya kita cuma cari X-nya mana, Y-nya mana, kemudian kita interpretasikan Pak ya. Tadi kan ada aturannya kayak itu, gimana Pak ya? Oke, itu ada skill tersendiri Pak sebetulnya ya. Cuma mungkin
Saya di sini gini aja Pak, cara praktisnya ya, Bapak bikin tabel aja sebetulnya. Bikin tabel gimana? Ini X, ini Y, ketika X-nya 0, Y-nya berapa. Hitung pakai jawaban yang udah diperoleh tuh di atas. YX sama dengan sekian. Ketika X-nya 1, Y-nya berapa? 2, berapa? Gampangnya gitu sih Pak sebetulnya. Cuma nanti Bapak dapat titik-titik dulu kan. Berarti titiknya ini gitu kan. Tuh yang saya silang-silang. Nanti Bapak hubungkan aja gitu. Oh gitu. Ya, kalau cara paling mudahnya adalah Bapak lihat aja itu kan fungsinya penjumlahan ya. 1, 2, 3. Nah, idenya adalah gambar yang paling mudah dulu. Yang paling mudah itu ya gampang, ini yang konstan dulu. Urutannya boleh yang mana aja. Ini Y2, yang ini toh. Kemudian Y1 ini adalah yang 1/4 X ini. Nah, yang ini agak tricky. Ini pun kenapa Pak Budi bisa tahu bahwa grafiknya ini melengkung begini? Ya, itu pengalaman saya menahun lah Pak. Jadi kalau Bapak bingung, Bapak hitung ini pakai kalkulator juga. Ketika X-nya 0 sama dengan sekian. Ketika X-nya 1, Y-nya sekian. Dapatlah ini Pak. Nih, yang saya X ini. Dapat melengkung. Nah, setelah itu, seperti Bapak menjumlahkan ketinggian aja Pak, gampangnya. Menjumlahkan ketinggian. Nih, Bapak lihat, yang Y2 itu kan kotak ya Pak ya. Ini kotak. Ditambah geometri yang segitiga ini. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? Ya tentu hasilnya trapesium kan Pak. Segitiganya naik jadi atap kan gitu. Nah ini adalah Y1 yang saya pindahkan. Ini adalah Y2. Tuh ada dua daerah yang saya arsir berbeda. Seolah menjumlahkan ketinggian aja Pak. Nah hanya yang Y3 ini aneh, ketinggian di sini minus Pak, tuh minus, tapi seiring berjalan waktu dia semakin menuju nol, makanya di sini kontribusinya minus, tapi ke sana eh, kontribusinya makin nol gitulah. Ya, jadi itu sebetulnya kemampuan spasial kita ya untuk membayangkan seperti mainan anak-anak Pak, Lego ya, kalau ditumpuk jadi apa gitu. Sesimpel itu Pak sebetulnya. Izin Pak Budi, berarti kalau misalnya kan kalau Y1 sampai Y sama dengan Y1 plus Y2 itu kan sebagai batas saja Pak sebenarnya ya. Yang kita gunakan Y sama dengan Y1 plus Y2 Y3 Pak ya sebenarnya. Itu Benar, kan udah benar. waktu Pak ya. Ya, Jadi kalau misalnya Y sama dengan Y1 plus Y2 itu tidak saya gambarkan, apakah boleh itu Pak? harus digambarkan. Kan jawaban lengkapnya yang saya lingkari di atas, Pak. Oh, baik Pak. Seolah Bapak menjumlahkan tiga Lego lah, menumpuk 3 Lego gitu kan. Ya, jadi yang ini bentuknya kotak toh, kan konstanta. Jadi nih bentuknya kotak. Nah, ini bentuknya segitiga kan gitu ya. Ketika Bapak tumpuk gimana? Dari 2 itu hasil tumpukannya akan menjadi seperti ini. Nah, yang agak repot yang ini karena numpuk minus itu artinya memangkas kan gitu ya. Nah, ini. Baik Pak, Harus, jadi Pak. memang masing-masing harus digambarkan Pak ya untuk interpretasinya Pak ya. Benar, benar. Siap. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Mau praktis ya suruh software aja. Ya. Mau lebih praktis lagi kalau Bapak udah jadi bos, cari anak buah yang bisa pakai software. Tolong gambarkan ya, udah tunjukin ke saya grafiknya seperti apa. Gitu aja, Pak ya. Oke. Oke, lanjut. Silahkan. Yuk. Seneng nih diskusinya seru. Nah, yang ini adalah YX sama dengan, coba tadi nyontek di atas apa ya jawabannya. Yang kedua itu adalah 5/4 ya. A, E pangkat min 4X ditambah 5/4. Kemudian yang Y aksen tambah 4Y sama dengan X tambah 5, solusinya adalah YX itu sama dengan AE pangkat min 4X. Lah, kok Pak, Bapak bolak-balik itu? Enggak, ini saya mau menunjukkan sesuatu. 1/4X tambah
19/16. Ada sesuatu yang menarik, Pak. Apa? Semua soal ini mengandung unsur ini, Pak. Pak, itu alfa. Ya, oke lah alfa apapun namanya ini supaya bentuknya kelihatan sama aja nih. Bapak perhatikan ya. Jadi, ternyata persamaan diferensial yang non homogen itu selalu mengandung jawaban homogen plus jawaban khusus. Nih, jawabannya khusus kan? Ya, jadi kalau ini plus 0 tuh, ya, yang ini plus 5/4, yang ini plus sekian X plus sekian. Nah, dari sini kita dapat pelajaran, Pak. Apakah itu? Ya. Jadi sebetulnya persamaan diferensial yang non homogen ini, yang non homogen ya, yang ini nih, bisa kita kerjakan dengan metode penggabungan antara solusi homogen dengan solusi tak homogen. Itu yang tadi tanya siapa? Lupa, maaf. Ya, saya tidak bisa lihat list nama nih karena layar saya tertutup penuh oleh papan tulis ya. Ya. Jadi gini ya, bahwa ketika saya memiliki Y aksen ditambah 4Y sama dengan QX itu sembarang, Pak. Bisa 5, bisa X tambah 5, bisa sinus, kosinus, dan sebagainya. Maka nanti ini Y-nya itu, ya, YX itu adalah saya tulis sebagai Y homogen, fungsi X, ditambah Y khusus atau P. Nah, yang dalam bahasa Inggris ini kenapa YH dan YP ini disebut sebagai homogeneous solution, homogeneous solution. Yang ini adalah particular solution. Particular solution. Nah, gitu. Ya. Jadi particular solution yang menarik, Pak, menariknya gini. Coba Bapak lihat. Kalau ini konstanta, maka ini konstanta lagi, Pak. Ya meskipun nilainya berbeda ya. Ini adalah persamaan MX plus C kan. Benar nggak? Ini kan bentuknya MX plus C kan, persamaan linier. Maka solusi khususnya adalah bentuknya MX plus C lagi. Nah, dari situlah ya, mengapa ketika kita memiliki persamaan diferensial yang non homogen, ya, persamaan diferensial yang non homogen, kita bisa mencari solusi homogen dan solusi khususnya secara terpisah, nanti digabungkan. Nah, ini kunci nih, kunci. Jadi materi baru hari ini tuh di sini sebetulnya. Ya. Oke. Contoh ya, contoh. Jadi namanya metode undetermined coefficient, banyak istilahnya ya. Nah, ini contoh. Carilah YX untuk persamaan diferensial ya. Y aksen ditambah 4Y sama dengan ya 5E pangkat min 2T. Ya, maka jawabnya adalah jawab ya, 1 solusi homogen. Solusi homogen itu berarti apa? Y aksen H ditambah 4YH sama dengan 0. Kan kalau homogen dibikin 0. Ini gampang, Pak. Bapak udah tahu bener ini. Ini adalah AE pangkat min 4X. Aduh, X sama T ketuker-tuker ya. Saya konsisten di kelas ini pakai X dulu deh ya. Gitu. Ini, maaf, ini adalah YH. YH sama dengan YH fungsi X sama dengan gitu, Pak. Nah, yang kedua,
solusi khusus. Solusi non homogen, solusi khusus lah saya tulis ya. Ya, partikular itu apa bahasa Indonesianya khusus ya. Particular solution itu mungkin lebih tepat bahasa Indonesia solusi khusus. Nah, maka YP aksen ditambah. Nah, Bapak perhatikan, sekarang saya ganti menjadi 4YP sama dengan 5E pangkat min 2X. Maka kandidatnya adalah, nah ini kandidat solusinya adalah sama dengan, ya, kandidat solusinya adalah YPX itu sama dengan, karena A sudah dipakai, saya pakai BE pangkat min 2X. Jadi kalau bentuknya eksponensial, maka kandidatnya pun adalah ini juga, kandidatnya eksponensial juga. Nah, ingat ini adalah kandidat ya. Kandidat itu berarti kan harus lewat fit and proper test dulu ya Pak ya, benar? Kalau Bapak punya calon apa deh di perusahaan Bapak, biasanya ada itu Pak, kandidat ini engineer ini lumayan nih ya, cara berpikirnya ya, mannernya bagus, communication skillnya bagus, kemudian analisisnya juga bagus ya, wawasannya cukup begitu. Nah, itu kandidat yang bagus, tapi harus fit and proper test. Maka untuk melihat apakah dia itu fit dan proper, kasih dia tugas, diuji. Ya, dari yang kecil dulu. Nih, kamu beresin masalah ini. Beres. Oke. Kasih lagi, beres. Terus sampai nanti, oh ini siap nih jadi leader. Kan gitu. Lalu turunannya disubstitusikan ke sana. Apakah bisa menghasilkan yang di kanan itu gitu. Ya, jadi kalau kita sudah memilih kandidat ini, maka turunannya YP aksen X, YP aksen X itu adalah min 2B E pangkat 2X. Substitusi, ini fit and proper test. Jadi kita fitting. Y aksennya apa? Min 2B E pangkat, min 2X tambah 4YP tambah 4 kali B E pangkat min 2X sama dengan 5E pangkat min 2X kan gitu ya. Ada yang bisa dicoret? Ada ini kan. Ya. Maka saya bisa dapatkan 4B dikurangi 2B. Berarti ini kan jadi 2B itu sama dengan 5. B-nya sama dengan 5/2 atau 2,5. Nah, coba kita fit and proper test ya. Jadi ya, artinya bisa dapat ini Pak. YP-nya itu adalah, jadi YP fungsi X itu adalah B 5/2 E pangkat min 2X. Jadi solusinya adalah YX, jumlahkan Y homogen fungsi X ditambah YPX gitu ya. Jadi dapat YX, ini nanti kalau di share pindah halaman nih, saya agak lompat. Adalah AE pangkat min 4X ditambah 5/2 E pangkat min 2X. Gitu Pak. Sampai sini paham nggak Pak? Ada yang ditanyakan?
Nah, kita coba soal yang PR yang Bapak tugas itu, contoh lain. Suara saya masih masuk, Pak. Tolong dikasih tahu ya. Pak Budi, maaf Pak. Silakan. Yang tadi itu kan ada kandidat solusi Pak ya. Kita Kandidat. memvalidasi kalau kandidat itu benar atau tidaknya bagaimana Pak ya? Substitusikan, Pak. Jadi, oke. Ini recheck ya. Recheck. Jadi, oke. Kalau gitu ini eh, saya cut dulu ya. Nah, saya cut nanti paste. Jadi, ya nggak apa-apa, kita mundur lagi. Jadi, periksa ya properness. Jadi tadi barusan fitting ya. Sekarang properness coba. Kalau gitu YP aksennya berapa, Pak? YP aksen X sama dengan berapa? Coba ini turunkan. Minus 2-nya turun kan, berarti jadi min 5 pangkat min 2X itu ya. Nah, proper test. Nih, proper test. Coba soalnya apa tadi? YP aksen ditambah 4YP kan gitu ya. Sama dengan berapa? YP aksen berapa? Min 5 pangkat min 2X. Tambah 4 kali YP. 4 kali 5 per 2 pangkat min 2X. Berarti YP aksen ditambah 4YP itu sama dengan berapa, Pak? Itu yang kanan itu kan 4 kali 5, 20. 20 bagi 2, 10. 10 kurangi 5, 5 kan? Proper nggak? Iya Pak. Nah, sudah. Jadi, kesimpulannya saya paste lagi, Pak, tadi. Nah, ini. Jadi solusinya itu ya. Nah, ini Pak solusinya. Silahkan kalau ada yang mau tanya lagi. Nah, contoh lainnya, Pak. Ya, silahkan. Mbak, itu mungkin tadi ini Pak ya, kandidat solution itu Bapak tentukan bahwa itu adalah B sampai sama dengan DE pangkat min 2X itu karena dari soalnya itu dia bentuknya eksponensial Pak ya. Benar. Kalau dia seumpamanya ini Pak, ternyata dia len 5 gitu. Sama dengan len 5 itu bentuknya seperti apa Pak? Nah, itu nanti, Pak. Nah, itu nanti lihat nanti, Pak. Saya belum coba belum lanjut ke sana. Nanti saya coba, mungkin itu ada agak susah ya. Nanti kita coba kalau ada waktu. Tapi bentuknya akan selalu sama Pak ya Bentuknya dengan selalu sama, Pak, persamaan ya. utamanya gitu. Benar. Terus kalau sin cos juga gitu Pak. Dia Benar. akan selalu Akan sama juga. Saya akan buktikan. Saya akan kasih contoh itu. Oh, oke baik Pak. Nah, PR-nya adalah X tambah 5 kan gitu ya. Nah, jadi solusinya adalah solusi homogen. Ini saya skip ya Pak ya. Kalau di UTS Bapak harus tulis gini, YH aksen sama dengan, saya tulis YH sama dengan YHX apa Pak ini? Suatu konstanta pangkat min 4X itu ya. Nah, YPX-nya solusi khususnya itu sama dengan ya. Itu kan persamaan linier. Saya tulis karena A sudah dipakai, saya pakai ini aja deh, MX ditambah N, kira-kira gitu. Ya. Nah, maka untuk FPT, fit and proper test, saya membutuhkan YP aksen. YP aksen X itu sama dengan turunannya adalah M, ya kan? Nah, substitusikan proper fitting sekarang. Berarti YP aksen ditambah 4YP itu sama dengan M ditambah 4 kali MX ditambah N. Jadi apa?
Sebentar. Gini kan, ini di sini. Sama dengan apa tadi? Sama dengan X tambah 5 kan gitu ya. Harus sama dengan X ditambah 5. Nah, sekarang saya kumpulkan. Berarti ini 4M min 1 dikalikan X, bener ya? Kemudian ditambah M ditambah 4N min 5, X pangkat 0 sama dengan 0 kan gitu ya. Pak, Bapak ngapain sih nulis X pangkat 0? X pangkat 0 kan 1. Bapak ingat nggak? Jadi kalau bahwa X pangkat 0 dan X pangkat 1 itu membentuk basis, bener nggak? Masih ingat nggak? Pak Yasni ngajarin nggak tuh? Iya, Pak. Ya, ini tuh membentuk basis. Saya inget kok, malah saya yang di awal sebelum Pak Yasni ngajar itu, saya ingatkan bahwa ini tuh vektor, Pak. Nah, sekarang karena ini sama dengan 0, sedangkan ini adalah basis, maka satu-satunya solusi adalah ini harus 0, ini harus 0 kan gitu ya. Berarti jika X dan X pangkat 0 membentuk basis, maka satu-satunya solusi ini harus 0, yang ini juga harus 0 kan gitu. Ya, jadi kesimpulannya apa? M sama dengan 1/4. Nah, dari sini N bisa dapat nih, 1/4 ditambah 4N min 5 harus sama dengan 0. Kali 4 semua jadi 1 tambah 16N min 20 sama dengan 0. Dapatlah N itu sama dengan 16N sama dengan 20 min 1. Kok kayaknya familiar ya? Jadi N-nya sama dengan 19 per 16. Jadi YPX-nya itu sama dengan MX plus N itu sama dengan 1/4 X ditambah 19 per, kayaknya sama ya Pak ya, dengan yang tadi ya, sama ya, sama. Nah, tapi jangan lupa, jangan seneng dulu. Jadi solusi persamaan diferensial adalah ya YX sama dengan, jumlahkan AE pangkat min 4X dengan 1/4 X. Ya tadi yang Bapak bilang gini kan, X per 4 yang pakai integrating factor itu kan, tambah 19 per, ini kan 4 kuadrat gitu ya. Supaya Bapak inget tuh bentuk tadi. Tapi ya ngapain juga diginiin kan, mending udahlah tulis aja 19 per 16. Nah gitu. Sama tuh hasilnya tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, saya menyarankan kita break dulu lah 10 menit ya Pak ya. Capek ya. Saya usul sih. Saya sih kuat, cuma kayaknya bagus buat otak kita untuk refresh lah. Atau ya berapa menit ya? 5 menit lah Pak ya. Ya, Atau mau 10 menit, nggak apa-apa sih. 10 menit nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Oke, oke, kita istirahat dulu 10 menit, break dulu. Abian nanti 17.30 lah kita mulai ya. 17. Oke, Pak. Recordingnya bisa di stop dulu. Oke, ini ada chat. Oh iya, ada yang sholat maghrib ya. Saya belum masuk waktu. Jadi
Ya, yang mau sholat silahkan. Oke, cek sound dulu. Apakah suara saya sudah masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Lanjut lagi ya, kita lanjut. Nah, kita masuk ke apa yang orde 2. Nah, sekarang PDB persamaan diferensial biasa orde 2. Aduh, maaf. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang begini. Saya mau review balik, Pak. Jadi Bapak masih ingat nggak jika ada transformasi X oleh A sama dengan lambda X, ini disebutnya apa, Pak? Disebut apa? Ada yang ingat nggak? Eigenproblem, Pak. Problem. Nah, disebut masalah eigen. Ya. Jadi kasus khusus X ditransformasi oleh A, hasilnya adalah, jadi cara bacanya gini, X ditransformasi oleh A, jadi vektor X ditransformasi oleh A, hasilnya adalah vektor itu sendiri disekalikan suatu konstanta. Nah, kemudian lambda itu disebut, masih ingat disebut apa? Disebut eigen value. Nah, kemudian X disebut eigenvektor. Jadi X ini vektor, kan saya dulu memperkenalkan tuh vektor yang kita kenal itu tidak melulu harus panah ya. Bisa juga fungsi. Ya, gitu. Nah, eigenvektor ini begini. Eigenvektor tuh oh ya. Contoh dulu ya. Jadi saya mau bahas dulu vektor. Jadi fx itu sama dengan misalkan gini Pak, 2 ditambah x ditambah 5x kuadrat min 4x pangkat 3, itu saya bisa tuliskan begini Pak. 2 1 berapa? 2 1 5 min 4 ya. Jadi fx ini adalah vektor di ruang 4 dimensi begitu. Nah, terus apa hubungannya dengan persamaan diferensial kan gitu. Nah, jika fx, saya sekarang buat menjadi umum, fx itu sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat tambah A3x pangkat 3, maka saya bisa tuliskan dia sebagai vektor begini Pak. Ini saya geser sedikit ke bawah ya. Ini apa? A0, A1, A2, A3. Kalau turunan dari fx apa? Misalkan gx, misalkan ya itu adalah f aksen x. Apa Pak hasilnya? A1 ditambah 2A2 ditambah 3A3 gitu ya. Sehingga ini menjadi gini kan. A1, 2A2, 3A3, dan 0. Setuju Pak? Siapa yang bingung ini? Pak Budi, Ya. itu X kuadratnya nggak jadi X1 pangkat 1 ya? Ini X kuadrat gitu ya. Nah, Iya.
Ya, X pangkat 3-nya koefisiennya 0 kan. Nah, dari sini saya bisa begini Pak. Jadi GX itu sama dengan A kali Fx. Coba, bener nggak? GX itu adalah GX itu adalah A1, 2, A2, 3, A3, ini 0. Kita cari matriksnya bisa toh? Nah, ini adalah Fx itu adalah A0, A1, A2, A3. Bisa nggak Bapak cari? Bisa sih sebetulnya. Jadi kalau mau ini adalah 0, 1, 0, 0 gitu ya. Artinya A1 adalah 0 dikalikan A0 ditambah 1 kali A1 ditambah ini kali itu tambah itu kali itu kan gitu ya. Nah, sedangkan A2 itu adalah 2A2 itu adalah 0, 0, 2, 0 gitu kan. Yang ini adalah 0, 0, 0, 3 gitu ya. Sedangkan yang ini adalah ya udah ini 0, 0, 0, 0. Tuh. Kesimpulannya apa? Jadi diferensial itu sebetulnya atau turunan itu adalah transformasi linier yang bisa diwakili oleh matriks. Ya Pak ya? Oke. Nah, jadi bentuk yang ini Pak, Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0, sebetulnya ini adalah bentuk eigen. Karena apa? Y aksen sama dengan min 4Y kan gitu ya. Berarti ini adalah vektor A dikalikan Y sama dengan min sama dengan lambda Y ya. Di mana A-nya itu adalah matriks diferensial, sedangkan lambda-nya adalah konstanta min 4. Nah, eigenvalue-nya berapa? Ya, udah tahu eigenvalue-nya pasti min 4. Jadi, lambda sama dengan min 4. Ini eigenvalue-nya nih. Ya. Jadi, eigenvalue sama dengan lambda sama dengan min 4. Eigenvektornya siapa? Eigenvektor, kalau kita mau konsisten, eigenvektor itu tentunya Y. Nah, untuk kasus yang udah sering kita berulang-ulang bahas, ini adalah AE pangkat min 4. Oke. Nah, maka saya akan mengulang eigen ini Pak sedikit. Carilah eigen value dari, saya kasih matriks ini Pak, 3, 0, 0, 2. Bisa nggak Pak carinya? Coba. Jadi mundur lagi ya. Kok ini Bapak mundur lagi nih? Mundur ke masa lalu gitu ya. Masih ingat nggak? Coba. Bi, ini rekamannya udah jalan lagi belum, Bi? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Sebentar, saya ganti switching headset dulu kayaknya nih. Coba cek sound dulu. Suara saya masuk? Masuk. Masuk, Pak. Masuk ya. Saya butuh noise cancellation karena lingkungan saya agak berisik. Oke. Nah,
Cari eigenvalue masih ingat nggak ini gimana nih? Jawab. Ya, kan kalau nggak salah gini ya, A determinan dari A min lambda I sama dengan 0, benar nggak? Betul, Pak, betul. Betul ya. Nah, determinan dari A itu adalah 3002 dikurangi lambda I. Berarti ini adalah lambda 0, 0, lambda gitu ya. Sama dengan harus 0. Jadi ini 3 min lambda, ini 0, 0, 2 min lambda, determinan gitu ya, sama dengan 0. Jadi 3 min lambda dikali 2 min lambda dikurangi 0 harus sama dengan 0. Ini gampang nih. Lambda 1 sama dengan 2, lambda 2. Lambdanya adalah 3 dan 2 kan gitu ya. Ini eigenvalue-nya. Ya. Nah, ini ada yang namanya disebut dengan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik polinomial ya. Pak Yasti sudah ngajarin ini belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Polinomial itu adalah itu. Jadi 3 min lambda, 2 min lambda sama dengan 0. Nah, itu disebutnya karakteristik polinomial. Coba kita jadikan persamaan kuadrat. Lambda kuadrat tambah berapa nih? Min 5 lambda, bener nggak? Kemudian tambah 6. Bener nggak? Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Nah, ada 2 nilai lambda yang memenuhi, yaitu angka 2 dan 3. Sekarang, saya ganti, Pak. Ini saya kasih warna istimewa ini, Pak. Lambdanya saya ganti jadi matriks A. A kuadrat dikurangi 5A supaya bisa dijumlahkan ini menjadi 6I. Ya, sama dengan 0. Ada yang ingat, Pak, ini teorema apa namanya? Nah, ini disebut dengan teorema Cayley-Hamilton. Jadi persamaan karakteristik itu ya, variabel eigenvalue-nya bisa digantikan oleh matriks transformasinya. Coba kita buktikan ya. Karena matriksnya udah diagonal enak nih, coba ya A kuadrat. Coba A kuadrat itu saya pakai biru. A kuadrat berarti 3, 0, 0, 2 kuadrat dikurangi 5 kali A. Ya, sama ditambah 6I. 6I itu berarti kan 6006 gitu ya. Coba, ini hasilnya berapa? Kalau matriks diagonal dikuadratkan kan enak ya, Pak ya. Jadi 9004 gitu kan. Ya. Kan kita udah belajar diagonalisasi matriks ya. Nah, coba 9 dikurangi 15 berapa, Pak? Min 6. Min 6. Tambah 6? 0. 0. Sekarang coba ini 0 ya, 0 kurangi 0 tambah 0 ya udah yang ininya 0 kan. Nah, coba yang ini sekarang. 2 kuadrat berapa? 4. 4 kurangi 10 kan? Min 6. Min 0. Min 6 tambah 6 0. dengan 0. Tuh, jadi Cayley-Hamilton itu bilang bahwa apa namanya?
persamaan polinomial itu variabelnya bisa diisi oleh eigenvalue atau si matriks transformasinya itu sendiri. Andai kata kita menemukan suatu konstanta di sini, maka itu dijadikan matriks identitas. Nah, itu teoremanya. Jadi silakan untuk kasus yang lain, ya, kasus eigen, persoalan eigen, bisa dibuktikan bahwa kalau nanti matriksnya 3 x 3, berarti kan ini polinomnya order 3 kan. Bapak masukkan nanti A pangkat 3 gitu ya, A kuadrat. Begitu disubstitusikan ke dalam persamaan karakteristik, itu hasilnya akan selalu 0. Ya. Kenapa? Nah, itu teorema, Pak. Teorema itu ada sih pembuktiannya, cuma itu ranah orang matematika lah. Ya. Oke. Pak, ini belum nyambung ke diferensial, belum? Ya, baru sampai sini. Nah, sekarang coba Bapak lihat ini. A kuadrat dikurangi 5A tambah 6I itu sama dengan 0. Ya. Sekarang bisa nggak saya tulis A kuadrat itu sama dengan berapa, Pak? 5A dikurangi 6I gitu ya. Benar nggak? Kalau A pangkat 3 itu gimana, Pak? A pangkat 3 itu adalah A kuadrat dikalikan A gitu ya. Yang mana A kuadrat itu adalah 5A tambah 6I dikalikan A. Jadi hasilnya adalah 5A kuadrat ditambah 30A, bener ya? Bener kan? Betul. Nah, 5A kuadrat ya, 5A kuadrat itu adalah 5 balik masukin lagi A kuadrat itu adalah di atas kan kita udah dapet tuh 5A dikurangi 6I ya, tambah 30A. Bisa disederhanakan nggak jadi apa? Yang ini adalah 25A tambah 30, berarti 55A, bener nggak? 55A kemudian dikurangi 30I. Tuh, itu A pangkat 3. Ini bisa diteruskan, Pak. A pangkat 4 itu adalah A pangkat 3 dikalikan A. Ya, yang mana A pangkat 3 kita udah dapat di atas. 55A dikurangi 30I dikalikan A. Nah, ini adalah 55A kuadrat dikurangi 30A. Pak, mau kemana sih? Lanjut dulu deh. 55A kuadrat, A kuadratnya kan udah dapet nih. 55 dari 5A min 6I dikurangi 30A. Hasilnya berapa? Ya lumayan capek. 55 kali 5 itu 55 kali 5 dikurangi 30. 245A min 330I. Pak, Bapak mau kemana sih? Nah, ini coba Bapak lihat. A kuadrat itu adalah kombinasi linear dari A dan I, bener nggak? Jadi 5 kali A dikurangi 6 kali I. Ini kan kombinasi linear antara A dan I ya Pak ya? Nah, A pangkat 3 itu adalah kombinasi linear juga antara A dengan I. Cuma koefisiennya ini 55 dan min 30. A pangkat 4. Maaf, Pak. Ya. Mau tanya, Pak, yaitu yang di A pangkat 3 yang pertama, Pak, itu 30A-nya dapat dari mana, Pak, ya? Oh, ini nih. Ini kan 5 kali A jadi 5A kuadrat ya, bener ya? Iya, Pak. Nah, sekarang yang, oh ini saya salah. 6I kali A, harusnya ini 6 ya? Iya. Oh, oke. Oke. Makasih, berarti harus dikoreksi semua nih. 6A, jadinya
harusnya gimana koreksinya? Ini jadi, yang ini jadi 6. Jadi berapa Pak? 5 kali 5, 25. Pak izin Pak. Ya, Untuk yang A 5. pangkat 3 itu A kuadratnya 5A plus 6I Pak ya. Atau minus 6I Pak. A kuadratnya 5A min 6I ya. Ya, tapi ini sebentar. Ini selesaikan dulu. Ini salah. Ini udah benar belum yang ini? Coba cek dulu ya. Jadi ini adalah 5A, ini minus ya. Yang ini ya minus ya. Betul Pak itu Pak. Berarti ini minus 6A. Berarti 5 kuadrat. Nah, 5A kuadrat ini minus 6A. Minus 6A. Coba koreksi lagi. Kita udah sampai sini. 5 kali 5, 25. Kurangi 6, itu 19A. Benar ya? Nah, 19A dikurangi 30I. Tolong dicek dulu A pangkat 3 udah bener belum tuh? Ya udah deh, amannya ini saya ulang lagi. Ya. Nah, A. Nah, tapi udahlah cukup Pak. Ini ya. Nah, ini dan seterusnya Pak. Titik dan seterusnya. Jadi A pangkat N berapapun itu selalu gini Pak. Kombinasi linear dari A ditambah beta atau C1 C2 lah ya. C1A ditambah C2I. Jadi dalam kasus eigen itu A pangkat N ya, matriksnya itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear antara A dengan matriks identitas. Matriks dia sendiri tambah identitas. Ya. Nah, sekarang saya mau gini Pak. Baru masuk ke persamaan diferensial. Ya. Jadi kalau saya punya Y aksen-aksen ditambah 5Y ditambah 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 0, pertanyaan saya adalah, saya mau tanya, apakah ini adalah kasus eigen? Saya tanya. Ini kasus eigen bukan, Pak? Oke, balik lagi mundur. Ini membingungkan yang ini. Tapi kalau 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0, apakah ini kasus eigen yang ini? Kalau itu iya, Ini Pak. iya, benar. Karena Y aksen, gini aja kan, 6/5Y sama dengan 0. Nanti lambdanya sama dengan min 6/5 gitu ya. Eigenvektornya Y sama dengan A, E pangkat min 6/5X gitu. Udah bisa cepet lah itu. Ya. Jadi ini adalah kasus eigen. Tapi yang kedua ini, apakah ini kasus eigen? Jawabannya adalah, nah, seolah begini Pak. Jadi ini adalah AY, A kuadrat. Ya kan turunan kedua itu berarti kita udah sepakat ya Pak ya, diferensial itu bisa digantikan dengan menggunakan matriks. Jadi A kuadrat Y ditambah ini adalah 5AY tambah 6Y sama dengan 0. Nah, menurut Cayley Hamilton, A kuadrat itu adalah, A kuadrat itu apa? Adalah C1A ditambah ditambah IY, bener nggak Pak? C2I kalikan Y tambah 5AY tambah 6Y sama dengan 0. Kan menurut Cayley Hamilton itu kan
A itu adalah mau berapapun turunannya, misalkan ini turunan ketiga, keempat, kelima, selalu bisa dinyatakan kombinasi linier antara A itu sendiri dengan identitas kan, ya Pak ya? Setuju ya? Nah, jadi sekarang ini kita bisa kelompokkan nih. Jadi C1 ditambah 5 dikalikan AY, kita nggak peduli konstantanya, yang jelas bukan nggak peduli. Kita udah coba di atas tuh, bisa dicari sebetulnya ya. Tapi kita biarkan dalam bentuk konstanta. Kemudian ini adalah ditambah C2 tambah 6 dikalikan Y sama dengan 0. Ya. Nah, ini berarti A dikalikan Y ditambah C2 tambah 6 per C1 tambah 5 Y sama dengan 0. Nah, ini adalah eigen, Pak. Kenapa? Ini matriks transformasi. Ini kan cuma konstanta, berarti ini min lambdanya kan? Ya. Oke, paham Pak? Sampai sini? Halo, suara saya masih masuk? Siapa Mbak Budi? Nah, Masuk, Pak. jadi gini Pak, gagasannya adalah kalau saya punya turunan kedua, berarti kan itu diferensial yang didiferensialkan. Artinya matriksnya itu ditransformasikan oleh A, ditransformasikan oleh A lagi. Jadi A kuadrat. Nah, sementara Cayley Hamilton itu bilang bahwa berapapun pangkat A itu selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier antara A dan I. Ya, nanti Bapak kalau punya turunan ketiga juga misalkan Y triple aksen gitu kan ya. Itu nanti juga bentuknya adalah kombinasi linier antara A dan I. Nah, berapapun ordenya sampai orde tinggi, turunan ketiga, keempat, kelima, itu selalu kita bisa nyatakan persamaan ini sebagai persamaan diferensial orde 1, ekivalen. Sampai sini paham ya Pak ya? Nah, jadi kalau Bapak melihat persamaan diferensial homogen seperti ini, itu adalah persoalan eigen ya. Jadi dengan kata lain, Y aksen-aksen ditambah 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 0 merupakan masalah eigen juga. Masalah eigen. Ya. Nah, persamaan karakteristiknya gimana? Polinomialnya, polinomial karakteristiknya itu adalah A kuadrat tambah 5A tambah 6I sama dengan 0 kan gitu ya Pak ya? Atau boleh juga saya tukarkan Cayley Hamilton boleh. Boleh variabelnya matriksnya atau boleh eigenvalue-nya. Berarti ini adalah 5 lambda ditambah 6 sama dengan 0. Jadi nanti kita akan dapat lambda plus 2, lambda plus 3 sama dengan 0. Jadi lambda 1-nya sama dengan min 2, lambda 2-nya sama dengan min 3. Nah, solusi homogen dari persamaan diferensial ya adalah eigenvektor kan gitu ya Pak ya, bener nggak? Iya kan? Adalah eigenvektor, yaitu siapa? Yaitu Y-nya kan? YX-nya. Jadi YX ya adalah, nah itu kan ada 2. Nah, jadi nanti solusinya adalah kombinasi linier C1E pangkat min 2X ditambah C2E pangkat min 3X gitu.
Sok, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, Pak? Silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak Budi, Ya, silakan. saya masih belum paham yang kesimpulannya itu gimana ya, Pak? Solusi ini dari YX-nya itu, Pak. Ya, kesimpulan ya, oke. Saya tanya ke sini dulu. Ini eigen kan, Pak, yang saya kotakin? Iya, Pak. Ya, sebetulnya ini Y aksen ditambah 6/5 gitulah supaya bentuknya umum sama dengan 0. Itu adalah Y aksen sama dengan min 6/5Y. Nah, kita sepakat diferensial itu adalah transformasi matriks oleh matriks A. AY sama dengan lambda Y, lambdanya ini. Nah, solusi dari persamaan diferensial apa? Y kan, Pak? Bener nggak? Solusi dari persamaan diferensial itu adalah Y sama dengan sekian. Nah, dalam kasus ini, Bapak sudah sangat hafal. Y itu adalah A, E pangkat lambda X. Kan gitu? Bener nggak? Jadi, Iya, Pak. solusi dari persamaan diferensial homogen itu adalah eigenvektornya. Nah, cuma di sini kan eigenvalue-nya ada 2, maka eigenvektornya jadi ada 2, Pak. Nah, jadi solusi dari persamaan diferensial yang ini itu adalah eigenvektor YX. Cuma sekarang eigenvektornya kan ada 2. Nah, makanya dia jadi kombinasi linier dari kedua solusi ini. Karena ininya ada 2 tuh, Pak. Lambdanya itu ada 2 gitu. Ya, eigenvalue-nya ada 2. Sehingga solusinya ada 2 gitu. Yang memenuhi ini dan ini. Sampai sini paham, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Budi mau silakan. kalau di eigen yang diajarkan oleh Pak Yazi sebelumnya kan setiap eigen value tidak harus mempunyai eigenvector ya Pak ya. Itu untuk mengeceknya gimana Pak ya? Kalau misalnya ada dua lambda ini dua-duanya dipakai atau tidak Pak? Tidak semua eigenvalue itu punya eigenvektor gitu ya? Iya Pak. Nah, itu kami masukkan lagi Pak eigenvalue-nya. Apakah ada eigenvector atau tidak Pak? ya. Kalau Nanti ini Pak, itu solusi nanti gimana, Pak? kasusnya gini Pak, ketika lambda 1 nih, lambda 1 lambda 2-nya identik Pak. Jadi misalkan Bapak dapatnya lambda 1-nya sama dengan min 2, lambda 2-nya sama dengan min 2. Nanti kan eigenvektornya gimana? C1E min 2X gitu ya. Ditambah C2E pangkat min 2X gitu kan? Bener nggak? Jadi lambdanya itu kembar, Pak. Maka ini bisa kita tulis C1 tambah C2 kan bisa dikelompokkan. Gitu ya. Nah, C1 tambah C2 seperti biasa, Pak, di matematika ketika ini konstanta dalam konstanta kan konstanta yang lain ya, Pak ya. Jadi ini A, E pangkat min 2X. Nah, berarti jawabannya hilang. Padahal kan harusnya solusinya ada 2 ya. Bener nggak? Nah, ini ada eigenvektor yang hilang, Pak. Itu nanti saya belum bahas. Sampai sini nangkep dulu, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, nanti pelan-pelan. Ini dulu deh. Nah, jadi gampang, Pak. Kalau saya sekarang punya contoh, Y aksen-aksen ditambah contoh ya, contoh. Contoh soal. Carilah YX dari ya, Y aksen-aksen ditambah nih, saya kasihnya 10Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Jawab. Ya. Nah, langsung ke persamaan karakteristik. Nah, cuma di sini nggak perlulah matriksnya, nggak penting kan, Pak? Bukan nggak penting sih. Kan kita tahu diferensial itu tadi dari ini nih, Pak, di atas nih. Diferensial itu mana sih? Nah, ini kan sebetulnya
ini adalah matriks diferensial kan. Cuma sekarang bagi kita itu kita bukan fokus kita. Toh kalau kita punya polinom kita bisa lah nurunin tanpa matriks sebetulnya ya. Meskipun matriksnya itu eksis ada. Nah, sekarang persamaan karakteristiknya saya tidak menuliskan dalam bentuk gini Pak, A kuadrat, enggak gitu. Tapi saya langsung lompat ke lambda kuadrat ditambah 10 lambda tambah 1 sama dengan 0. Ya meskipun ini berasal dari A kuadrat tambah 10A tambah 1 sama dengan 0. Tapi saya kira Bapak-Bapak paham. Ya. Nah sekarang cari aja. Berarti lambda 1,2 itu sama dengan rumusnya ya Pak. Min 10 plus minus akar. Ada yang ingat rumus ini? Ya, min B per plus minus akar. Ini ada per 2A gitu ya. Per 2A itu berarti 2 kali 1 akar dari B kuadrat. Berarti 10 kuadrat dikurangi 4 ke AC. 4 kali 1 kali 1 sama dengan ya min 10 per 2 plus minus yang akar itu 100 dikurangi 4 akar 96 akar 96 per akar 96, ntar saya hitung kalkulator ya. 9,8 lah. Jadi lambda 1,2 itu